Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena sholat berjamaah melalui platform meeting Zoom atau Google Meet, di mana makmum berada di lokasi yang sangat jauh, bahkan lintas negara, dengan alasan efisiensi waktu atau keterbatasan akses masjid. Pertanyaannya, berdasarkan syarat sah sholat berjamaah mengenai ketersambungan sholat, bagaimana hukum Islam memandang sholat berjamaah via streaming jarak jauh ini, dan apakah syarat fisik dapat digantikan oleh sinyal digital? Syukran Abah atas jawabannya. Masya Allah. Al-junun funun. Gila itu bermacam-macam. Gendeng itu bermacam-macam. Ya bentuknya ini nih. Ya kan gitu. Lu kan enak inti sholat tarawih pakai Zoom inti. Ya kan. Orang zaman sekarang Masya Allah. Ya kan gitu. Gimana hukumnya? Ya jelas lah itu orang ngawur itu. Itu orang nggak ngerti syariat Nabi, orang nggak ngerti fikih itu. Bagaimana coba? Tata cara sholat berjamaah kan sudah jelas. Makanya nggak boleh seperti itu. Nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini enak aja diganti sinyal coba. Ini kan wujudnya diganti sinyal. Itu kalau habis pulsanya gimana itu? Habis pulsanya, pasa, Zoom terawih, pulsanya habis. Itu baru 2 rakaat kamu. Jadi mandek terus sampai isi pulsa ya. Ini ngaco ini jadi apa ya? Ini orang ngawur itu, ya kan? Orang menunjukkan orang nggak berilmu itu loh. Apa dalam ilmu zubat itu gimana? Latuk balu itu, mardudatu latuk balu. Hah? Kullu amalin apa? Yang keras coba, yang keras. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang melakukan ibadah enggak ada ilmunya. La tuqbal, enggak diterima. Mardudah, ditolak, ngawur itu. Bom aja itu. Ya kan? Enak aja itu. Kok sholat kayak gitu? Pakai apa? Zoom meeting. Ya kan? Lah sekarang bagaimana sisi ilmiahnya Ustaz? Sisi ilmiahnya syarat sahnya sholat berjamaah itu kan ada 3. Syarat berkenaan dengan niat, syarat berkenaan dengan tempat, syarat berkenaan dengan cara. Ya kan gitu. Lah ini syarat berkenaan dengan tempat sudah tidak memenuhi. Syarat berkenaan dengan tempat itu antara imam dengan makmum itu enggak boleh lebih jaraknya lebih dari 300 dhira' atau 180 meter. Ya kan? Nggak boleh lebih daripada itu. Boleh lebih daripada itu kalau satu tempat. Lu inti dari negara-negara coba ini. Lebih ngawur lagi. Kalau beda tempat, antara makmum terakhir dengan makmum yang jauh nanti, beda tempat maksudnya imamnya ada di masjid, makmumnya ada di luar masjid. Maka jaraknya itu tidak boleh lebih dari 180 meter. Lebih daripada itu, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Kan gitu. Lah ini. Iya kan? Siapa ente? Pasa, Zoom di buyut. Ya kan imam dia. Kemudian makmumnya Senegal. Kan gitu. Makmum Senegal, Kamerun. Lah ini kan ngawur lagi ini. Ya jelas kalau itu sudah tidak benar, iya kan? Enggak bisa, enggak sah. Ya kan? Jangan kan gitu yang di dalam masjid ya. Imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, melebihi dari 180 meter, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Otomatis dia harus mufarokoh, sholat sendiri, gitu loh. Ya, maka udahlah jangan yang aneh-aneh. Ya. Zoom itu teknologi yang perlu kita akomodir, kita pakai ya untuk meeting, ya kan? Untuk ya tahlil nggak apa-apa, dzikiran nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jamaatan jangan. Lah ada yang lebih parah lagi ini. Apa? Sholat tarawih, makmum ke televisi nyetel Mekah. Ini kan pusing lagi nih orang ini. Jadi dia sholat tarawihnya itu ngadep ke televisi. Ya jadi, lah kalau televisinya ada di utara, ya semoga ngadep televisi. Karena televisinya itu langsung ke
ke Ka'bah. Waduh, lebih ngawur lagi ini. Ya makanya al-junun funun. Orang edan itu bermacam-macam. Jangan jadi orang edan. Ya, makanya yang pintar belajar fikih, ya. Maka coba itu masuk itu, coba itu. Mana itu kelas 9 itu? Enggak ada yang masuk kelas anu itu. Kecuali Banat ya. Masuk kelas apa? Ke santri berprestasi itu kan nanti hafal fikih praktis kamu 8 bab, wah kamu udah nanti kalau giliran ada pertanyaan fikih praktis yang jawab inti, ya kan, nggak usah apa, ya kan? Ya haruslah, masa santri nggak ngerti fikih, ya kan, ya malu santri nggak ngerti fikih, ya harus dihafal lah ya fikih ya. Baik, seperti itu, jadi tidak sah ya, tidak ada sholat berjamaah seperti itu ya. Sholat berjamaah penuhi syarat-syaratnya. Ada syarat berkenaan dengan niat, ada syarat berkenaan dengan tempat, ada syarat berkenaan dengan cara. Nah, tempat yaitu antara imam dengan makmum tidak boleh lebih jauh dari 300 dirok atau 180 meter. Boleh jauh asal satu tempat masjid. Kalau masjid nggak apa-apa. Tapi ingat, jauhnya melebihi dari 180 meter tadi itu kalau satu tempat, dia sholat berjamaahnya sah, tapi nggak dapat pahala karena terlalu jauh. Imamnya di lantai dasar, makmumnya lantai 7. Makmumnya lantai 7. Tapi wahid makan satu tempat, ini masjid. Sampai masjid itu, masjid kalau ini nih, ini kan masjid nih. Ini masjid. Masjid ini kalau dibangun sampai lantai 15 ke atas terus masjid. Inti sholat di atas 15 masjid sah, tapi nggak dapat pahala berjamaah. Lawang deket imam ada, ngapain ke lantai 15? Sembunyi sambil ngantuk. Nah itu, ya itu jawabannya, sambil sembunyi ngantuk. Nah itu, kalau saya sah, ya kan? Masih ingat nggak dulu? Ya kan, inti kalau males itu. Ya, Rafiki Mudofar itu, ya kan itu, sholat jamaah di kutakan namanya. Kutakan itu kamar, imamnya di masjid, dia sholatnya di kamar. Sah katanya, iya sah, tapi nggak dapat sholat pahala sholat berjamaah. Bahkan ada ulama mengatakan makruh. Lu yang di depannya kosong kok, kenapa harus milih di belakang? Ya sah, ya sah. Sholat berjamaahnya sah, maksudnya nggak perlu diulang lagi, sah, tapi nggak dapat pahala. Jadi nggak usah aneh-aneh, ya nggak ada sholat tarawih di Zoom meeting atau sholat tarawih pakai apa? Pakai sholat tarawih Mekah, wong waktunya aja beda. Mekah itu lebih cepat 4 jam, ya kan, dibandingkan Indonesia. Udah nggak ketemu itu, ya kan, waktunya nggak ketemu. Makanya jangan yang aneh-aneh. Lah ada lagi nih ajib ini, ya kan, kemarin dapat ada info saya puasanya ngikut Mekah, Mekah, tapi lebarannya ikut Indonesia. Jadi orang itu ajib gitu, aneh-aneh aja gitu. Padahal disebutkan dalam salah satu keterangan di kitab itu, patuhilah pemerintah itu, ya kan, dari beberapa hal, termasuk diantaranya masalah ru'yatul hilal. Ya kan, kalau pemerintah sudah ngomong sudah taslim aja, ya kan, mereka perangkatnya lebih lengkap ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal